Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan yang terbaik bagi kita untuk kita datang kepada Dia. Pemazmur mengatakan Tuhan memberikan nyanyian baru dalam lidah mulut bibir kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan ditinggikan dan ketika orang mendengar mereka menjadi takut lalu percaya. Kita percaya melalui pujian, kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah umatnya dan kemuliaan akan menarik banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan jiwa kita, siapkan seluruh hidup kita untuk datang kepada Dia. Menjadi persembahan yang harum, pujian yang kita naikkan. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Buat pengorbanan yang sempurna dengan darah-Mu yang tercurah, tubuh-Mu yang tercabik-cabik bagi kami. Kami boleh diselamatkan. Kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terima kasih. Kasih Allahku Tuhan sungguh terbukti. Amin. Mari naikkan pujian ini sama-sama dengan saya memuji Dia. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sudah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti bagimu dan bagiku ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari datang bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Hampiri Dia, tinggikan Dia. Dia yang layak disembah. Dia yang layak
bersyukur Tuhan, kami sembah, kami muliakan Engkau selamanya. Raja segala raja, Allah yang perkasa, Bapa yang mulia, Raja damai, mengalirlah roh-Mu, mengalirlah roh-Mu dan menjamah kami Tuhan. Haleluya, kami buka hati kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu dan membiarkan Engkau bekerja Tuhan. Syukur Engkau ada bagi kami, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama naikkan pujian ini dengan sungguh bagi Dia. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah
bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, berkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, memberi pertolongan. Anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami percaya anugerah-Mu besar bagi kami, Tuhan. Anugerah-Mu dinyatakan lewat firman yang tertulis bagi kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama Tuhan. Biar hati kami rendah, terbuka ketika kami mendengar firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sukamto Prakoso sebagai Gembala Jemaat GBI Soleh Ali. Kami percaya ketika firman diberitakan, maka air kehidupan menyegarkan. Ketika firman diberitakan, roti kehidupan akan mengenyangkan. Ketika firman diberitakan, maka kuasa Allah dinyatakan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang diteguhkan, yang putus asa Tuhan beri pengharapan yang baru. Sebab firman-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pengurapan Allah yang sempurna turun tercurah bagi setiap kami, khususnya bagi hamba-Mu. Hikmat sorgawi akan menuntun pemberitaan firman Tuhan, dan firman akan mendarat di tempat yang terbaik. Dia akan berakar ke bawah dan bertumbuh ke atas. Sebab kami yakin ketika Engkau berfirman, kami tetap kuat. Ketika Engkau berfirman, kami tetap setia, sebab Tuhan mendampingi kami. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau berfirman. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Haleluya. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat, sebab Engkau menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Sebentar kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena sebagai manusia yang hidup secara rohani, kita memerlukan firman-Nya yang akan menguatkan hidup kita, orang yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita mau belajar, dan kita tahu bahwa tanpa kita belajar, kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Sebab itulah pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi sebelumnya, mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita mau meminta supaya pimpinan Roh Kudus pada malam hari ini yang menolong kepada kita, yang menyatakan kasih-Nya kepada kita, yang memberi kemampuan kepada kita untuk kita mengerti apa yang menjadi rencana Allah, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau memberi kesempatan kepada kami Tuhan untuk kembali kami mendengarkan firman-Mu. Bapa, tolong kepada kami, biarlah Engkau sendiri akan berkata-kata kepada kami Bapa. Sebab itu Tuhan, kami mohon urapan-Mu pada malam hari ini akan turun kepada kami semua, baik kepada hamba yang ada di tempat ini, maupun kepada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Bapa, Engkau akan memberkati kami semua, karena firman-Mu adalah berkat yang menolong kepada kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah karena kami sudah siap mendengar. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengar firman yang berjudul Dia Memulihkan Kekecewaan dan Kegagalan. Berbicara mengenai kekecewaan, semua orang pasti pernah mengalami kekecewaan maupun kegagalan. Bahkan mungkin saat ini di antara Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah sedang mengalaminya. Sebab itu kita mau belajar dari firman Tuhan agar hidup kita jangan sampai dirusakkan oleh kekecewaan dan kegagalan. Saat ini Tuhan mau memulihkan setiap luka-luka batin yang timbul karena kekecewaan maupun kegagalan. Sebab itu kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea,
anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita membaca satu kisah yang sudah sering kali kita baca berkaitan dengan hari kebangkitan Tuhan, karena dari perikopnya kita tahu berjudul mereka menampakkan diri, atau Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam perikop yang tadi kita baca, kita melihat bahwa Petrus berkata kepada murid-muridnya di dalam ayat yang ketiga, bahwa dirinya akan kembali menangkap ikan. Dan rupanya murid-murid yang lain pun memberi respon yang sama. Mereka berkata, "Kami ikut dengan engkau untuk bersama-sama menangkap ikan." Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa murid-muridnya melakukan hal seperti itu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, murid-muridnya malam hari itu pergi menangkap ikan. Pada dasarnya mereka merasa kecewa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, padahal ketika mereka masih bersama-sama dengan Yesus, dan kita melihat di dalam Injil Matius 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22, itu kita melihat bahwa Yesus mau menjadikan mereka menjadi penjala manusia, bukan tetap menjadi penjala ikan, tetapi mereka kembali lagi menangkap ikan. Kenapa? Karena mereka kecewa. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi kita melihat bahwa selama satu malam mereka berusaha menangkap ikan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa mereka tidak mendapatkan apa-apa? Saudara yang dalam Tuhan, dengan kata lain, mereka gagal. Saudara yang dalam Tuhan, mereka lari dari panggilan Tuhan yang mau menjadikan mereka sebagai penjala manusia, tetapi justru mereka kembali kepada pekerjaannya yang lama. Mereka melakukan pekerjaannya dengan rasa kecewa, sebab itulah membuat mereka gagal. Dengan kata lain, kalau kita lari dari panggilan Tuhan, kalau kita lari dari kehendak Tuhan, kita bisa mengalami kegagalan di dalam hidup kita. Apalagi apa yang kita lakukan itu didasarkan kekecewaan, kita bisa juga gagal oleh karenanya. Saudara yang dalam Tuhan, sehingga kita tadi membaca ketika hari sudah mulai terang, saudara, ada orang yang di pinggir pantai yang bertanya kepada murid-murid Yesus, "Adakah lauk ada padamu?" Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan Yesus ini mengapa diajukan?
Saudara, Yesus mengajukan pertanyaan ini oleh karena mau menyadarkan murid-muridnya bahwa sesungguhnya mereka sudah gagal. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi saudara yang dalam Tuhan, bukan hanya itu yang dikatakan oleh Yesus. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya oleh karena kegagalan itu, bahwa mereka harus menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu supaya mereka mendapatkan ikan. Saudara yang dalam Tuhan, coba kita gunakan logika kita. Saudara, semalam-malaman mereka menangkap ikan. Semalam-malaman mereka berkeliling danau itu. Tidak ada satupun ikan yang mereka tangkap. Dan mereka bukanlah nelayan kemarin sore. Mereka bukanlah nelayan yang biasa. Mereka adalah nelayan-nelayan yang punya pengalaman. Apalagi Petrus, menurut informasi yang saya dengar, dia adalah seorang nelayan yang rumahnya ada di tepi danau Tiberias. Dengan kata lain, Petrus sesungguhnya mengerti habitat dari danau Tiberias, di mana yang banyak ikannya dan di mana yang tidak ada ikannya. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi pada waktu itu Yesus menyuruh mereka melebarkan jalannya ke sebelah kanan. Saudara yang kekasih, tentu perintahnya ini menurut saya, mereka belum tahu bahwa itu adalah yang mengatakan itu adalah Yesus. Adalah seseorang yang belum mereka kenal. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi saudara, perintahnya itu tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Kenapa? Karena yang pertama adalah karena jarak antara orang yang berkata, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahumu, itu tidak terlalu jauh dengan perahu mereka. Firman Tuhan katakan tadi di dalam ayat yang ke-8, hanya sekitar 200 hasta saja atau 90 meter saja. Saudara yang kekasih, dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya murid-murid Yesus sudah dekat dengan pantai. Dan kita mengerti bahwa yang namanya ikan itu tidak ada di yang sudah dekat dengan pantai. Yang namanya ikan itu tidak ada di pantai yang dangkal, tapi ada di pantai yang dalam. Saudara yang dalam Tuhan, di dalam hal ini kita mengerti bahwa ternyata kalau mereka melakukan itu secara logika, mereka sebetulnya menebarkan jala di tempat yang gagal, di mana sebenarnya tidak ada ikan. Saudara yang dalam Tuhan, itu kalau bicara dari jarak. Kemudian Yesus juga berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Saudara, kalau memangnya sudah tidak ada ikan, mau dari sebelah kanan perahu, mau dari sebelah kiri perahu, mau dari sebelah depan perahu, atau dari sebelah belakang perahu, tetap tidak dapat ikan. Saudara dalam Tuhan, jadi apa hubungannya antara perintah Yesus itu? Saudara yang kekasih, tetapi saudara, mereka tetap melakukan perintah itu. Saudara, walaupun sebetulnya mereka enggan melakukannya, yang menjadi pertanyaan adalah orang yang memberi perintah kepada mereka bukanlah orang yang sudah mereka kenal. Karena mereka hanya mendengar suaranya saja. Yang menjadi pertanyaan adalah mereka melakukan keinginan atau perintah dari orang yang tidak mereka kenal. Saudara yang dalam Tuhan, kenapa mereka mau? Apakah mereka sudah tahu bahwa akan menghasilkan hasil yang banyak? Tidak, saudara. Mereka tidak tahu. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi mereka punya pengalaman. Di dalam Injil Lukas 5 ayat 1-11 kita membaca bagaimana mereka berpengalaman. Ketika mereka juga mencari ikan semalaman dan mereka pun tidak mendapatkannya. Tetapi mereka bertemu dengan Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus dan kawan-kawannya, tolakkanlah perahumu ke tempat yang dalam, maka engkau akan mendapat ikan. Dan mereka melakukan itu. Dan ketika itu mereka mendapat banyak ikan. Saudara yang dalam Tuhan, mereka punya pengalaman ini. Sebab itu ketika itu, Petrus berkata kepada Yesus, bukan memanggil dia guru lagi, tetapi Petrus kemudian memanggil mereka atau memanggil Yesus itu dengan kata-kata, Tuhan, janganlah dekat dengan diriku ini, karena aku sesungguhnya orang berdosa.
mereka punya pengalaman seperti itu. Oh, saudara dalam Tuhan, sebab itu mereka mau melakukan perintah dari orang yang tidak mereka kenal itu. Siapa tahu ada hasilnya. Saudara, dan ternyata betul berhasil. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan mereka bisa menangkap sebanyak 153 ekor. Seperti yang kita baca di dalam ayat yang ke-11 tadi. Saudara yang dalam Tuhan, dari peristiwa ini ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah Tuhan menolong murid-muridnya yang mengalami kekecewaan dan kegagalan. Kita melihat bagaimana Yesus datang kepada murid-muridnya. Ketika dia mengerti bahwa murid-muridnya sedang lelah, sedang kecewa, sedang lapar. Dia datang dan dia menyatakan kuasa dan mujizatnya untuk mengganti kekecewaan dan kegagalan dengan sukacita dan keberhasilan. Saudara Islam Tuhan, kalau Yesus lakukan itu kepada murid-muridnya pada waktu-waktu yang lampau, maka dia juga akan melakukan hal yang sama bagi kita yang sedang mengalami kegagalan, yang sedang mengalami kekecewaan, karena dia adalah Allah yang mengasihi kita semua. Saudara yang dalam Tuhan, tetapi ada syaratnya. Kalau murid-murid Yesus pada saat itu tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan, pada saat itu mereka belum mengenal bahwa itu adalah Yesus, maka tidak akan terjadi peristiwa ini. Saudara, demikian juga pertolongan Tuhan itu akan terjadi di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya ketika kita taat kepada perintahnya, ketika kita melakukan perintah-perintahnya, walaupun perintahnya itu barangkali kita pikir tidak masuk akal. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, tetap menjaga dan mendekatkan hubungan dengan Tuhan. Untuk apa? Saudara Islam Tuhan, agar kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Agar kita bisa mengenal Dia dengan lebih baik lagi. Saudara yang dalam Tuhan, murid-murid Yesus waktu itu tidak mengenal Dia. Kenapa? Karena jarak antara Yesus dengan perahu di mana mereka berada kurang lebih 90 meter. Jarak yang cukup jauh. Saudara, sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang berkata kepada mereka. Saudara yang dalam Tuhan, ini mengandung ilustrasi. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak bisa mengenal siapa yang memimpin kita. Kita tidak bisa tahu siapa sebetulnya yang mau menolong kepada kita. Tetapi kalau kita dekat dengan Dia, kita mengerti rencananya, kita mengerti kehendaknya, kita mengerti perintah-perintahnya. Saudara yang dalam Tuhan, Dia mau supaya kita tetap menjaga dan mendekatkan hubungannya dengan Dia. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tetap setia mengiring Dia. Dengan cara tetap melayani Dia apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Tetap berdoa dan beribadah kepadanya. Merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dan selalu melakukan kehendak Bapa di dalam hidup ini. Saudara dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah Tuhan tahu kebutuhan kita dan Dia akan mencukupinya. Saudara yang dalam Tuhan, ketika murid-muridnya sampai di pantai, Yesus tahu bahwa mereka sedang di dalam keadaan lapar. Semalam-malaman mereka ada di Danau Tiberias mencari ikan, tetapi tidak dapat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan pada saat itulah Yesus bertindak sesuatu. Saudara, Yesus sudah menyediakan makanan buat mereka, yaitu ikan dan roti. Kita baca di dalam ayat yang ke-9, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Itu mau diberikan kepada siapa? Kepada murid-muridnya yang merasa lelah dan lapar. Saudara, dengan perkataan lain, Yesus mengerti apa yang menjadi kebutuhan murid-muridnya. Kalau Dia mengerti kebutuhan murid-muridnya pada saat itu, saat ini pun Dia adalah Tuhan yang sama, yang sudah bangkit dari kematian. Dia juga mengerti apa yang menjadi keperluan saudara, apa yang menjadi kebutuhan saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Dia bukan sekedar mengerti, tetapi Dia mau memenuhi apa yang menjadi keperluan kita.
Sesungguhnya apa yang menjadi keperluan kita, Dia sudah sediakan bagi kita sebagai anak-anaknya dan sebagai orang yang percaya kepadanya. Ingatlah, kalau Bapa di surga memelihara burung-burung udara, Dia juga akan memelihara orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Saudara-saudara, sebagaimana murid-murid Yesus dapat bangkit dari goncangan jiwa yang tadinya penuh ketakutan dan hidup dengan sesuatu perasaan tertekan, maka ketika Yesus bangkit, mereka merasakan sukacita yang besar. Kemudian membuat mereka punya keberanian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang saat ini juga berada di dalam kekecewaan dan kegagalan, perlu bangkit dari situasi itu dengan percaya dan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Maka hidup kita akan mengalami perubahan menjadi hidup yang penuh sukacita dan keberhasilan. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 11 ayat 1. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Juga di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-6. Dia berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kuatkanlah dan teguhkanlah iman percaya kepada kuasa kebangkitannya. Maka kita akan hidup sebagai orang yang menang. Bahkan sebagaimana firman-Nya berkata, kita akan menjadi pemenang yang lebih dari pemenang. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang sederhana ini biarlah akan membuat kita tetap beriman kepadanya, percaya kepadanya, karena Dia adalah Allah yang memperhatikan kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman dan menyimpan dalam hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami tidak takut hidup di dalam dunia ini. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, karena Engkau adalah Allah yang senantiasa menyatakan diri-Mu di dalam keadaan apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di surga, Engkau selalu menolong ketika anak-anak-Mu menghadapi kekecewaan dan kegagalan. Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan orang yang percaya kepadamu. Tetapi Engkau juga menghendaki supaya orang yang percaya kepadamu itu senantiasa mendekatkan dirinya kepadamu. Bapa yang di surga, tolong kepada kami supaya firman itu termeterai di dalam diri kami dan kami hidup berkemenangan di dalam Engkau sebagaimana Engkau yang memberi kemenangan itu kepada kami. Terima kasih Bapa. Kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Kristus akan menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Kita menyanyikan pujian yang mengatakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Mampu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan
besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dalam nama Yesus, amin.